Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berjumpa dan di acara webinar hari ini. Ucapan selamat datang kepada narasumber dan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir dalam seminar sosial NCNT di era digital. Kali ini saya Yuliani Rahayu sebagai moderator akan memandu acara seminar ini. Diskusi yang menarik ini dilatar belakangi oleh adanya keprihatinan kita kepada penggunaan media sosial yang berlebih yang dapat menimbulkan efek negatif. Oleh karena itu, diskusi webinar kita hari ini akan bertujuan untuk membahas efek negatif dari penggunaan media sosial sesuai hasil yang telah didapatkan. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempat untuk kami sebagai pemateri menyampaikan suatu materi tentang anxiety disorder ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan suatu gambaran di mana ada seorang lelaki yang mengalami kecemasan berlebih yang digejalai dengan keringat yang berlebihan, lalu nafas yang tersengat-sengat atau misalkan dengan jantung yang tidak berirama. Ini termasuk suatu gejala anxiety disorder ini yang termasuk panic disorder. Bisa dilihat, seseorang tersebut menahan suatu kecemasan berlebihannya dengan menggerakkan tubuhnya dengan berlebih, dengan menenangkan dirinya, lalu menggerakkan gerakan tangannya. Oke, cukup segitu aja buat gambarannya. Lanjut, dari video tersebut akan berhubungan dengan materi yang akan disampaikan oleh kelompok ini. Mangga, Kang Tendi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Syahrizal atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sedikit menjelaskan gambaran tentang apa sih itu anxiety disorder. Anxiety adalah perasaan takut atau kecemasan yang kuat yang dapat dirasakan oleh seseorang. Tadi juga udah dijelaskan sedikit gambaran mengenai salah satu dari contoh anxiety yaitu panic disorder. Selain panic disorder juga ada generalis anxiety disorder atau GAD, ada juga social anxiety disorder, ada juga specific phobias, ada juga obsessive compulsive disorder atau disebut juga dengan OCD, familiarnya OCD ya teman-teman. Yang terakhir ada post traumatic stress disorder atau PTSD. Selanjutnya ada gejala anxiety, bisa dari fisik, bisa dari emosional, bisa dari kognitif, dan juga bisa dari perilaku. Ada juga penyebab dari anxiety, bisa genetik atau keturunan, biologis, lingkungan juga dapat mempengaruhi, bisa juga dari psikologisnya. Dari anxiety ini ada pengobatan yang dapat dilakukan. Yang pertama bisa dengan terapi psikologis, yang kedua dengan medikasi dan relaksasi, yang terakhir ada personal. Ada juga faktor yang dapat mempengaruhi anxiety menurut Adler dan Rodman, bahwa pengalaman negatif pada masa lalu, pikiran yang tidak rasional juga. Maka selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit data riset yang telah kita lakukan dengan cara kuantitatif kuesioner dengan 70 responden. Maka dilanjut oleh Ibu Dinar. Tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini saya akan menjelaskan dari hasil survei yang kita memiliki hasil dari responden yang berusia 18 sampai 29 tahun yang menjelaskan bahwa 47% yang memilih merasa jarang kesulitan berinteraksi atau kesulitan kontak mata dan merasa berkeringat dan tidak merasa kesulitan saat berteman. Lalu 43% yang memilih merasa sering khawatir karena sering takut dihakimi, lalu merasa minder dan merasa bingung saat melakukan sesuatu yang baru. Dan ada juga yang memilih 10% untuk menjawab tidak pernah mengalami anxiety atau gejala-gejala seperti yang di atas tadi. Selanjutnya akan diterangkan
hasil survei dari esai oleh Ibu Dila. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dinar. Untuk hasil kuesioner metode online, untuk esainya terdiri dari 5 pertanyaan. Yang pertama adalah apa itu anxiety disorder. Nah, untuk jawabannya sendiri dari ke-70 responden diambil secara garis besar seperti gangguan kesehatan mental berupa kecemasan, takut secara berlebih, khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Situasi yang membuat tidak nyaman atau tidak tenang dengan gejala seperti berkeringat, perasaan gugup, gelisah, cemas berlebih di tengah keramaian, gugup saat bertemu orang banyak, sehingga dapat mengganggu aktivitas sosial sehari-hari. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa upaya yang dilakukan dalam penanganan kecemasan. Dari jawaban ke-70 responden tersebut, yaitu dengan cara menyibukkan diri, merubah gaya hidup, rajin berolahraga, berpikir positif dan tidak overthinking, serta rajin ibadah. Jika sudah parah, maka lakukan pengobatan atau konsul kepada psikolog atau dokter, serta melakukan meditasi, berusaha bersosialisasi dan berinteraksi dengan sosial, tidak memandang masalah, mengontrol emosi dan mindset, dan yang terpenting anxiety tidak boleh dihindari. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa dampak positif menggunakan media sosial? Dan jawaban dari ke-70 responden yaitu bisa menambah relasi pertemanan, sumber ilmu dan berita luar, mengeksplor diri, kegiatan usaha jual beli dan promosi, mendapatkan informasi secara cepat, akses bersosialisasi tanpa mengenal jarak, sebagai hiburan, memudahkan interaksi komunikasi, serta untuk membranding diri sendiri. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental. Dari jawaban ke-70 responden, yaitu seperti kecanduan, hate comment, cyberbullying, tidak baik buat kesehatan, seperti insecure, overthinking, bahkan depresi, menjadi antisosial, terus ada FOMO atau terhadap tren baru, dan mempengaruhi isi pikiran, dan sering disalahgunakan seperti dengan menipu dan menyebar hoax. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana menggunakan media sosial secara sehat. Dan jawaban dari ke-70 responden seperti sesuai kebutuhan, tidak menyebar hate comment, lakukan untuk hal yang positif, digunakan dengan bijak dan beretika, digunakan fitur yang tepat, memilah berita atau informasi, mencari kegiatan lain yang bermanfaat, dan menjaga interaksi sosial. Untuk hasil kuesioner esai untuk metode offline terdiri dari 4 pertanyaan juga dan diisi oleh keempat responden. Yang pertama yaitu apa anxiety disorder. Dari keempat responden menjawab bahwa anxiety disorder adalah gangguan mental, cemas, dan takut berlebih. Yang kedua yaitu apa upaya yang dilakukan dalam penanganan kecemasan, dan para responden menjawab meditasi dan berpikir positif. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa dampak positif menggunakan media sosial. Dan jawaban responden yaitu untuk memperluas jaringan, interaksi sosial, memperbanyak wawasan, serta untuk menghibur. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana dampak negatif media sosial terhadap kesehatan. Dan jawaban dari keempat responden yaitu seperti kurang kurang tidur, pusing, rentan terhadap banyak pengaruh orang lain, ketakutan, dan sangat merusak mental. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana menggunakan media sosial secara sehat. Dan jawaban dari keempat responden yaitu harus tahu waktu, batasan penggunaan, serta menampilkan konten komedi. Dan selanjutnya untuk kesimpulan akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya yaitu Pak Gunawan. Baik, terima kasih untuk Bu Dila. Jadi untuk kesimpulannya, anxiety adalah perasaan takut atau kecemasan yang kuat yang dapat dirasakan seseorang, dan anxiety juga adalah perasaan takut atau kecemasan yang kuat yang dapat dirasakan seseorang terjadi di situasi tersebut, seperti yang kita alami mengenai anxiety terhadap era digital ini. Hasil resep
yang telah kami lakukan secara kuantitatif dengan menyebar kuesioner dengan target 70 orang remaja kisaran usia 18 sampai 29 tahun dengan total 43% menyatakan bahwa remaja sering yang pertama memiliki rasa khawatir akan dihakimi atau ditolak orang lain, dan yang kedua perasaan minder bahwa berkumpul dengan orang banyak, dan yang ketiga sering mengalami gejala fisik seperti gemetar dan berkeringat, dan yang keempat merasa takut akan terjadi sesuatu yang buruk, dan yang kelima merasa susah berteman dan mempertahankan hubungannya, serta 47% menyatakan jarang terhadap poin pertanyaan yang tadi disampaikan. Jadi sedikit kemungkinan atau hanya 10% pada remaja untuk tidak mengalami anxiety, terutama di era digitalisasi ini. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah memaparkan materinya. Demikian webinar hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.